Bismillahirrahmanirrahim. Fi kitab Mukhtar min al-Qasas wal Mawaqif al-Islamiyah di Dr. Tal'at Muhammad Afif hafizahullah ta'ala wa ra'ah, halaman 29, bab tentang tauqirul ulama wa ta'addubi ma'hum wa idfa'ul haibati fi qulubin nasi nahwahum. Fasal tentang tauqirul alim wa ihtiramhu mud'atun ila al-istifadati min ilmi. Kisah ke-48. Pasal sekarang masuk fasal baru, bagaimana kisah-kisah, sikap-sikap para pendahulu kita, para ulama-ulama terdahulu, aslafun sholihun radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, di dalam menghormati ulamanya, di dalam menghormati guru-gurunya, dan bagaimana adab-adab beliau ketika bersama masyayikh, bersama para ulama, dan bagaimana kita menumbuhkan, mengembangkan rasa haibah, ya, mengembangkan kewibawaan para ulama itu di hati manusia. Harus kita itu punya rasa penghormatan, ya, apa bahasanya, canggung, apa itu ya. Jadi harus kita hidupkan haibahnya para ulama. Nah, ini fasal yang pertama, bab yang pertama. Fasal yang pertama, tauqirul alim wa ihtiramuhu mud'atul istifadati min ilmi. Penghormatan terhadap orang alim, ya, dan pengagungan terhadapnya itu bisa mendorong untuk mengambil ilmu dari beliau. Kalau orang alimnya nggak kita hormati, orang lain pun nggak mau ngaji sama beliau. Nah, ini terutama orang sekitarnya beliau, ya muridnya, ya keluarganya, ya ini orang yang di sekitarnya ini harus menghormati dulu sama orang alimnya. Ya, tapi kalau enggak, akhirnya ilmunya beliau enggak ada yang mengambil. Nah, karena kesalahan kita yang ada di sekitar orang alim tadi. Nah, bagaimana para ulama dahulu ketika berada di sekitar orang alim? Diriwayatkan an Saleh ibn al-Imam Ahmad bin Hanbal. Diriwayatkan dari Sayyidina Saleh, putra Imam Ahmad bin Hanbal alaihi rahmatullah, qala, beliau berkata, lagiyani Yahya bin Ma'in. Satu ketika saya ketemu dengan Syekh Yahya bin Ma'in, ya, Imam Yahya bin Ma'in, sebagaimana kita belum kenal, saya kenalin. Syekh Yahya bin Ma'in ini sama-sama sederajat sama Imam Ahmad bin Hanbal, itu satu tabaqah. Ini sama-sama selitingan gitu ya, sama-sama udah ustad lah, tapi belum jadi kiai di zaman itu, karena di zaman ceritainnya Imam Syafi'i masih hidup. Jadi itu masih masa-masa Imam Ahmad bin Hanbal ngaji sama Imam Syafi'i. Kalau kita di tabaqatus Syafi'iyah, Imam Ahmad bin Hanbal itu murid utama Imam Syafi'i, ya. Ma taraktu fi Baghdad afdal wa ahfad min Ahmad bin Hanbal. Begitu Imam Syafi'i keluar dari Baghdad, beliau mengatakan, saya tidak tinggalkan di Baghdad seseorang yang lebih ngerti fikih, yang lebih hafal hadis ketimbang Imam Ahmad bin Hanbal. Ada pengakuan guru kepada murid. Berarti ini murid luar biasa, karena yang ngakui gurunya. Kalau kita ngaku-ngaku saya murid guru, wajar.
Itu guru saya. Iya, ente yang ngaku. Cuma gurunya ngakuin nggak murid ente? Jangan-jangan gurunya malu ngakuin ente muridnya. Ya, makanya laisa syan ayyakuna syekh fi qalbil murid, walakin asyan kullu syan ayyakuna al murid fi qalbi syekh. Bukanlah satu masalah yang menghebohkan kalau murid itu senantiasa mengenang gurunya, senantiasa mengagungkan, mengeluh guru saya hebat, beliau begini. Itu mah biasa. Namanya murid pasti kagum sama gurunya. Kalau dia nggak kagum, nggak mau ngaji sama beliau. Ya. Walakin nasyan kulasyan ayyakunal murid fi qalbi syekh. Yang paling luar biasa itu kalau si murid tadi ada di hatinya guru. Jadi gurunya munajat, gurunya doa, gurunya zikir sama Allah, hatinya dapat macam-macam dari Allah karena hatinya gurunya ada muridnya, muridnya nggak ngapa-ngapain ikut dapat. Paham betul kalam betul. Nanti paham itu udah tenang. Jadi kemungkinannya cuma dua, imma jadi yang paling bandel, imma jadi yang paling bagel. Itu dua-duanya ada di hatinya guru itu. Ini siapa sih bandel ini? Keinget sama gurunya. Kalau enggak paling nyenengin ke guru. Gitu ya. Nah ini selitingan ini Syekh Yahya bin Ma'in, Masya Allah, ulama ahli hadis, an-nuggad min al-huffaz. Amma yastahi abuka mimma yaf'al. Loh, bapakmu itu loh ya soleh, bapakmu nggak malu apa yang dia dari apa yang dia perbuat? Apa nggak malu dari apa yang sedang dia lakukan? Faqultu wa ma yaf'al. Apa yang dia lakukan sama bapak saya kok ente anggap bikin malu? Qala ra'aituhu ma'asy-Syafi'i. Saya melihat bapakmu yakni Imam Ahmad bin Hambal itu bersama Imam Syafi'i raqiban. Imam Syafi'inya naik kendaraan. Wa huwa akhidun bizimami dabbatih. Loh, bapakmu kok nuntun kendaraan ya onta atau kuda atau keledai gitu. Lah kok bagian nuntun? Bapakmu kan orang alim, ustad loh bapakmu itu. Kok nuntun kendaraan Imam Syafi'i? Ya, bagi Imam Yahya belum tahu soalnya, mungkin ya kealimannya Imam Syafi'i. Tapi Imam Ahmad bin Hambal sudah ngerti ya fadilahnya Imam Syafi'i. Fakultu li Abi Dalik. Akhirnya saya cerita ke bapak saya komentar Syekh Yahya bin Ma'in tersebut. Faqala idza ra'aitahu faqullahu. Kalau inti ketemu sama Syekh Yahya bin Ma'in lagi, kullahu, kasih tahu dia. Idza aradta an tatafaqqaha fata'al fakhudh birikabihi minal janibil akhar. Kalau inti kepingin belajar fikih, ngerti fikih yang benar-benar, sini ente ambil tali kekang kudanya yang sebelahnya lagi. Kita sama-sama nuntun kudanya Imam Syafi'i. Ini Imam Syafi'i alim kabir tapi nggak ketahuan di zamannya sama sesama ustadz sama kiai ya. Apalagi kayak muka-muka kita ini ya. Wajar kalau orang komplain ini Imam Syafi'i di zamannya nggak dikenal tadinya itu awalnya. Yang tahu awal Imam Ahmad bin Hambal. Begitu tahu nggak kayak kita. Akhlaknya harus apa? Idfa'ul haibah fi qulubin nasi nahwahu. Harus disebarkan, harus ya. Ini ulama, ini alim. Itu harus diceritakan. Sekarang ini adab akhlaknya kita itu kalau tahu orang alim kita doang yang ngaji sendirian, yang lain nggak dikasih tahu, biar yang lain nggak jadi saingan saya nanti. Lah Imam Ahmad bin Hambal nggak begitu ya. Imam Ahmad bin Hambal begitu tahu ini orang alim, beliau dulu beradab. Ya ada orang nggak tahu dikasih tahu. Inti kepingin berkah, inti kepingin ilmu fikih, sini sama saya. Inti nuntun talinya Imam Syafi'i yang sebelahnya. Nah, baru inti dapat ilmu fikih. Khidmah dulu,
beradab dulu sama Imam Syafi'i, lu bakal kebagian kecepatan ilmu fikih. Adalah akhlak udah nggak ada. Yang ada ini sesama ulama sikut-sikutan, wahasud, nasallallahu al-afiyah. Moga-moga Allah menghidupkan kembali akhlaknya Imam Ahmad bin Hanbal, adabnya Imam Syafi'i, adabnya Imam Yahya bin Ma'in radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.